Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faman yudlil man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di siang hari ini saya akan menyampaikan khutbah yang berjudul Bahaya Hati Manusia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri ibadah sholat Jumat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu bercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, beserta para sahabat dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Mengawali khutbah kali ini kita harus mengingatkan bahwa kita harus selalu mengingat kepada Allah dengan meningkatkan takwa dengan sebenar-benarnya, yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi takwa adalah jalan terang menuju kehadiratnya, sehingga kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan dan kemuliaan sejati baik dunia maupun di akhirat kelak. Jadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa yang berbeda dengan makhluk lainnya, yang jadi bahwa manusia itu terkait beberapa unsur-unsur material lengkap. Yang satu adalah ruh, akal, hati, dan nafs, yang artinya syahwat dan godop, yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut jiwa soul. Dari komponen immaterial ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk sosial. Masing-masing unsur tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, yang mana ruh artinya adalah mempunyai sifat yang suci, cenderung pada kesejatian hakikat dan lebih dekat kepada Allah. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, dan berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini, beriman, mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan, nafs al-amarah. Bahwa bagi orang yang mampu mengendalikan jiwa tirani, an-nafs wal al-amarah, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh jiwa tirani dengan memenuhi kesenangan-kesenangan dasar sebagai persimpel, dia akan menjadi pribadi yang pincang atau orang yang salah. Sebagai makhluk spiritual, kita seharusnya mampu membersihkan hatinya dengan melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan kecenderungan nafsu rendah yang mempunyai menyukai dosa dan kemaksiatan. Jadi di dalam jiwa manusia itu sebenarnya ada unsur negatif, energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati atau al-amratul qulub yang menunjukkan sifat sangat buruk. Jadi di dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Bidayah Al-Hidayah menuturkan bahwa ada sifat hati yang sangat berbahaya, yang mana selalu muncul dari zaman ke zaman. Yang pertama adalah satu, hasad, iri, dengki. Yang kedua, riya, pamer. Dan yang terakhir adalah ujub, angkuh, sombong, atau berbangga diri. Jadi dari tiga berbahaya dampak itu punya dampak negatif untuk tubuh kita. Yang pertama yang paling berbahaya adalah hasad atau dengki. Jadi hasad adalah klaster problem jiwa yang mempunyai dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, atau bahkan kita sendiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan, dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan meniadakan yang diakibatkan oleh sikap dengki. Menurut Asy-Syarawi, penyakit berjiwa bernama hasad benar-benar nyata yang seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa 54, yang artinya adalah, ataukah mereka dengki kepada manusia Nabi Muhammad karena karunia yang diberikan oleh kepadanya. Dan yang kedua adalah di dalam hadis Abu Daud yang artinya adalah jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita telah berbuat, sebagaimana api telah memakan bahkan kayu bakar. Jadi hasad itu juga bisa dianalogikan suatu benda di atas kasat mata, namun keberadaannya justru mempunyai pengaruh dan dampak yang luar biasa serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan sesuatu yang dapat terlihat oleh mata. Meski hasad tidak terlihat kasat mata, efek terhadap jiwa dan sosial sangat mata. Jadi secara psikologi, dan hasad mempunyai dampak. Satu adalah bentuk jiwa yang tidak mau bersyukur. Yang kedua, menyiksa diri sendiri. Yang ketiga adalah munculnya ghibah dan fitnah. Dan yang terakhir adalah munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kesesakan dalam jangka waktu yang terbatas.
Faqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafara musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fakot kita berdoa di dalam khutbah kedua ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.